Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 2 orang, Bu. Yang pertama Vina izin dan yang kedua Baset sakit sudah 2 hari. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, adakah hal yang ingin didiskusikan terlebih dahulu terkait materi pertemuan sebelumnya? Apa fungsi dari membran sel? Lalu bagaimana oksigen dapat masuk ke dalam sel? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Diana tadi? Fungsi dari membran sel tersebut adalah sebagai pintu gerbang yang dilalui oleh zat baik menuju ataupun keluar dari sel, dan oksigen bisa masuk ke dalam sel tersebut melalui membran sel. Bagus sekali, berarti Intan masih ingat dengan pelajaran yang lalu. Beri aplaus untuk kita semua. Anak-anak ibu sekalian, terima kasih sudah bersemangat hadir dalam pembelajaran hari ini. Sekarang mari kita simak kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Dan tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak ibu sekalian, kita akan melakukan pengamatan awal terhadap tinta yang diteteskan ke dalam air. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Coba Diana. Tinta menyebar ke dalam air, Bu. Iya, Bu. Mengapa bisa begitu ya? Untuk menjawab rasa ingin tahu kalian, silakan berdiskusi dengan teman sekelompok ya. Silakan, ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Setelah air ditetesi tinta, ternyata terjadi penyebaran tinta ke dalam air, sehingga air berubah menjadi berwarna hitam. Air menyatu dengan tinta karena air lebih encer daripada tinta. Menurut saya, tintalah yang menyebar ke dalam air, bukan air yang masuk ke dalam tinta. Saya setuju dengan pendapat Anugrah. Ternyata saat tinta diteteskan, ternyata yang menyebar itu adalah tintanya, bukan airnya. Karena sifat fluida itu bergerak dari larutan yang pekat ke larutan yang lebih encer. Wah, rupanya ada perbedaan berat loh di antara kedua timun itu. Iya ya, kenapa itu bisa terjadi? Apa karena perlakuannya berbeda? Tadi kan pada gelas kimia ada stiker yang menyatakan bahwa timun yang pertama direndam dalam air, sedangkan timun yang kedua direndam dalam larutan garam, padahal waktunya sama. Kalian telah selesai berdiskusi. Adakah yang ingin menyampaikan pendapat? Saya, Bu. Menurut hasil observasi kami, mentimun yang direndam di dalam air beratnya bertambah, sedangkan yang di dalam larutan garam berkurang.
Berat timun yang berkurang disebabkan karena air yang keluar dari timun, sedangkan berat timun yang bertambah karena air masuk ke dalam timun. Berdasarkan dari jawaban-jawaban teman kalian, hipotesis apa yang bisa kita buat? Saya coba, Bu. Ya, silakan Anugrah. Begini, tinta yang ditetesi ke dalam air menyebabkan terjadi difusi dari konsentrasi tinggi atau disebut hipotonis ke konsentrasi rendah disebut hipertonis. Ada yang punya pendapat lain? Menurut saya, konsentrasi zatnya rendah disebut dengan hipotonis, sedangkan konsentrasi zatnya tinggi disebut dengan hipertonis. Oh iya, terima kasih Diana atas perbaikannya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Pada timun yang beratnya berkurang, terjadi peristiwa osmosis, yaitu berpindahnya air dari larutan yang kadar airnya banyak atau hipotonis ke larutan yang konsentrasi zatnya tinggi atau hipertonis. Untuk mengetahui apakah hipotesis kita benar, marilah kita mengganti tinta dengan larutan iodium dan sirup berwarna, serta mengganti timun dengan kentang dengan larutan gula pada 5%, 20% dan 30%. Jangan lupa ya, lakukan dengan teliti. Waktu untuk melakukan percobaan sudah selesai, silakan menyusun laporan. Untuk mencari referensi, kalian boleh browsing internet atau gunakan buku biologi yang kalian punya. Manfaatkan sumber belajar yang kalian miliki. Kelompok 3, silakan menyampaikan hasil percobaan dan hasil diskusi kalian. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi dan pengamatan kami. Yang pertama, pengamatan menggunakan iodium dan sirup. Ketika ditetesi dengan iodium, waktu untuk larut adalah 54,25 detik. Ketika ditetesi dengan sirup, waktu untuk larut adalah 18,29 detik. Mengapa ada perbedaan waktu penyebaran larutan iodium dan sirup dalam air? Perbedaan waktu penyebaran zat pada peristiwa difusi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi pada zat terlarutnya.
semakin pekat zat terlarutnya, maka akan semakin lama waktu difusinya. Yang kedua adalah pengamatan terhadap silinder umbi kentang. Yang pertama, di dalam air suling, masa awal percobaan adalah 4,32 gram. Setelah direndam selama 20 menit di dalam air suling, masa akhir percobaan adalah 4,42 gram. Yang kedua, di dalam larutan gula 5%, masa awal percobaan adalah 4,63 gram. Masa akhir percobaan adalah 4,68 gram. Di dalam larutan gula 20%, masa awal percobaan adalah 4,52 gram. Dan masa akhir percobaan adalah 4,05 gram. Dan yang terakhir, dalam larutan gula 30%, masa awal percobaan adalah 4,37 gram. Dan masa akhir percobaan adalah 3,80 gram. Mengapa berat pada kentang semakin berkurang jika berada pada larutan yang konsentrasinya semakin besar? Hal ini disebabkan air yang berpindah keluar dari dalam sel kentang semakin banyak. Peristiwa ini untuk mencapai konsentrasi yang seimbang antara larutan di dalam dan di luar sel kentang. Semakin pekat larutan gula berarti semakin sedikit kadar airnya sehingga memerlukan air dari sel kentang. Akibatnya, air dalam sel kentang akan semakin banyak yang keluar sel. Akhirnya, kentang semakin berkurang beratnya. Setelah kami melakukan percobaan dan berdiskusi, kelompok kami menyimpulkan bahwa pada larutan iodium dan sirup terjadi proses difusi, sedangkan pada kentang terjadi proses osmosis. Peristiwa difusi yaitu perpindahan zat atau pelarut dari larutan yang pekat ke larutan yang lebih encer. Peristiwa osmosis adalah perpindahan air dari larutan yang konsentrasinya rendah atau hipotonis ke larutan yang konsentrasinya tinggi dengan melewati membran. Apakah sudah jelas? Adakah pertanyaan atau tanggapan? Saya, Bu. Silakan Alia. Apa yang menyebabkan terjadinya osmosis? Yang menyebabkan terjadinya osmosis adalah karena adanya perbedaan pada konsentrasi zat tersebut. Adakah yang ingin menambah jawabannya, Nurul? Menurut saya osmosis akan tetap berlangsung sampai terjadinya isotonis. Terima kasih atas tambahannya Ai. Dari awal kegiatan kita tadi, siapa yang dapat menyimpulkan tentang difusi? Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Mengapa jika ada gas LPG di dapur dan mengalami kebocoran, maka baunya dapat menyebar ke seluruh ruangan? Sebab terjadi difusi gas dari tempat yang konsentrasi gasnya tinggi ke tempat yang konsentrasi gasnya rendah. Siapa yang suka makan rujak buah? Mengapa rujak buah menjadi berair ketika tidak segera dimakan? Karena air keluar dari sel-sel buah. Ada yang ingin melengkapinya? Hal ini terjadi karena buah berada pada lingkungan yang hipertonis, yaitu bumbu rujak berupa larutan gula yang pekat sehingga terjadi peristiwa osmosis. Tepat sekali. Prinsip osmosis dapat diterapkan sebagai cara mengawetkan makanan. Berilah contohnya dan jelaskan keterkaitannya dengan osmosis. Saya, Bu, pembuatan ikan asin. Ya, betul, bagus. Coba jelaskan. Ikan diberi garam yang banyak sehingga ikan berada pada larutan hipertonis, sehingga air sel ikan akan keluar dan ikan menjadi kering. Mengapa ikan asin menjadi awet? Begini, Bu, jika ada bakteri pembusuk yang hinggap pada ikan asin, maka air sel bakteri tersebut akan keluar karena adanya garam yang bersifat hipertonis. Akhirnya, bakteri tersebut akan mati dan tidak jadi membusukkan ikan. Betul sekali. Nah, anak-anak, masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan difusi dan osmosis yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Coba terapkan ilmu yang kalian dapatkan untuk memecahkan permasalahan di sekitarmu. Tetaplah semangat, karena belajar itu tidak pernah berakhir. Belajar tidak hanya membaca buku dan lulus ujian. Keseluruhan hidup ini adalah belajar, dan alam adalah sumber belajar yang tak ternilai harganya. Tadi saya sudah melakukan berbagai aktivitas seperti mengamati fenomena alam, membuat hipotesa, melakukan percobaan, dan menganalisa, sehingga saya dapat lebih memahami tentang mekanisme transport pada membran, yaitu difusi dan osmosis.
Ternyata enak juga ya belajar kayak gini, nggak terasa waktunya udah habis. Iya, ternyata kita memang perlu mempelajari mekanisme transfer pada membran, seperti difusi dan osmosis yang telah kita pelajari hari ini. Karena pengaruhnya sangatlah besar bagi kehidupan kita. Contohnya saja di saat kita bernafas. Oksigen yang kita hirup tersebut akan masuk ke dalam sel di dalam tubuh kita melalui proses difusi. Selamat pagi Bu Fepni. Selamat pagi Pak Profesor. Hari ini Bu Fepni mengajar mata pelajaran apa nih? Biologi Pak, Biologi kelas berapa ini? kelas 11. Kelas 11. Itu tadi saya lihat itu anak-anak aktif sekali mengadakan percobaan. Ini pembelajaran model apa yang sedang diterapkan oleh Bu Fepni? Model pembelajaran yang saya pilih adalah model inquiry dengan metode eksperimen Pak. Ini adalah satu model pembelajaran yang pasti tidak membosankan. Karena apa? Karena guru itu tidak hanya bicara dan ceramah, tetapi semua siswa itu inquire. To inquire itu adalah looking into the problem in a very deeply. Itu sangat. Nah karena itu adalah ini cara kerja ilmuwan sebenarnya. Jadi inquiry itu adalah cara kerja para ilmuwan. Bedanya adalah kalau ilmuwan menggunakan proses ini untuk mendapatkan kebenaran, teori. Kalau anak-anak adalah untuk mencari tahu mengapa ada teori itu. Ya tadi kan tentang difusi dan osmosis ya. Kalau hanya baca buku mungkin tidak paham, tapi dengan menjalan sendiri anak-anak itu mengerti konsepnya, mengapa terjadi dan bagaimana.